Orang tua balita korban penganiayaan di daycare di Depok mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Peristiwa ini sendiri terungkap atas kecurigaan orang tua korban yang melihat tubuh anaknya mengalami luka memar. Setelah kami tahu, orang tua tahu bahwa anak saya itu memar di bagian tubuhnya, itu kami konfirmasi ke pihak daycare dan mereka menyanggah. Mereka bilang katanya anak saya itu nggak ada jatuh, nggak ada diisunya sama temannya, nggak terbentur apapun gitu. Dan jadi kami sebagai orang tua ya positif thinking bahwa memang anak saya memar itu karena sakit, karena memang pada saat itu anak saya sedang demam. Jadi kami bawa anak saya ke pihak dokter dan dokter melakukan screening sampai ke cek lab, tes darah, hasilnya semuanya bagus. Jadi dokter menyimpulkan bahwa memar itu bukan dari demamnya, tapi memang ada benturan atau ada tekanan sehingga badan anak saya memar. Tindak pidana. Selanjutnya penyidik menaikkan status MI yang semula sebagai saksi menjadi tersangka. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui bahwa perempuan dewasa yang ada di video CCTV yang beredar merupakan dirinya. Polisi juga masih melakukan penelusuran atas adanya dugaan korban lainnya yang terjadi di daycare Wensen. Penyidik masih memeriksa tersangka MI secara intensif. MI dijerat pasal pidana Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Gue ngalangin nggak? Berdasarkan bukti-bukti yang cukup juga, karena di jam 10 kita sudah melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, yaitu tersangka MI. Jadi ditangkap di rumahnya dalam kondisi baik ya, sekarang sudah berada di Polres Metro Depok. Ditangkap oleh Satreskrim Polres Depok dipimpin oleh Kak. Keluarga korban, 3 saksi yang diperiksa hari ini adalah guru Wensen School. Pemeriksaan dijadwalkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, untuk pemeriksaan terhadap 3 saksi tersebut, ini memang rencananya akan dilaksanakan pada pagi hari, namun harus diundur, nanti akan dilaksanakan sekitar jam 7 malam nanti di Polres Metro Depok, di mana nantinya pemeriksaan ini akan meminta keterangan kepada ketiga saksi untuk nantinya akan menjadi alat-alat bukti di dalam pengembangan kasus ini. Dan terkait dengan kondisi dari tersangka sendiri, ini pemirsa, menurut informasi yang kami dapat, tersangka Meta atau Tata ini tengah dibantarkan ke rumah sakit Polri dikarenakan kondisinya yang menurun atau kondisinya memang masih kurang sehat. Di mana pemirsa, menurut informasi yang kami dapatkan juga, sebelumnya Meta Tata ini menjalani observasi di rumah sakit Polri dan saat ini tengah dipindahkan dari ruang IGD maksud saya menuju ke ruang rawat inap. Dan dari kondisinya yang kurang menurun tersebut ini disebabkan dikarenakan ia tengah mengandung di dalam kondisi hamil 4 bulan. Nah, informasi tersebut pemirsa kami langsung dapatkan dari Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, yaitu Brigjen Pol Haryanto. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Karumkit RS Polri Brigjen Haryanto terkait dengan kondisi kesehatan dari tersangka Meta atau Tata. Tadi jam 11 ini ya, jam 10.48 ya, 10.48 yang bersangkutan datang lagi ke IGD dengan keluhan yang sama. Jadi saat ini sedang kita observasi. Kemarin sudah kita lakukan pemeriksaan fisiknya, kemudian pemeriksaan laboratorium, hasilnya cukup bagus. Jadi hanya mengurangi keluhan-keluhan. Selain pemeriksaan yang akan direncanakan pada hari ini terhadap 3 guru dari Wensen Daycare, sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 saksi dengan 3 guru juga dari Wensen Daycare pada hari Jumat kemarin, di mana di dalam pemeriksaan tersebut adalah untuk meminta keterangan dari ketiga saksi terkait dengan kronologi dan apa saja yang dilakukan oleh tersangka Meta atau Tata terkait dengan penganiayaannya kepada para korbannya yang masih di bawah umur. Di mana juga pemirsa, menurut informasi yang kami dapatkan, ketiga saksi guru dari Wensen Daycare ini berani untuk melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua korban dikarenakan empati dan iba yang mendasarinya, di mana mereka bertiga ini empati dan iba terhadap penganiayaan yang dilakukan Meta atau Tata terhadap korban-korbannya. Dan
penyidik juga menjadikan hasil dari pemeriksaan tersebut sebagai alat bukti untuk pengembangan kasus ini. Dan Meita atau Tata ini dinaikkan statusnya menjadi tersangka setelah polisi melakukan gelar perkara. Dan di dalam pengembangan kasus ini, penyidik juga bekerja sama dengan stakeholders yang ada di Kota Depok, kemudian bekerja sama dengan KPAI dan juga Kementerian PPPA. Dan Meita disangkakan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat 1 dan Ayat 2 dengan ancaman 5 tahun penjara. Sebagaimana kita ketahui, pemirsa, Meita atau Tata selaku pemilik dari Wensen Daycare ini sebelumnya ditangkap dikarenakan dugaan penganiayaan terhadap 2 balita berusia 2 tahun dan juga 9 bulan, di mana di dalam rekaman CCTV yang didapatkan atau yang sudah viral di media sosial ini tertera tanggal 10 Juni 2024. Dan kemudian Meita atau Tata langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan saat ini statusnya sudah naik menjadi tersangka, di mana kedua korban ini berinisial MK berusia 2 tahun dan HW berusia 9 bulan, di mana dalam penganiayaan tersebut menyebabkan korban berinisial MK yang berusia 2 tahun ini mengalami trauma sehingga menyebabkan ia takut untuk bertemu dengan tersangka Meita atau Tata. Kemudian untuk korban berusia 9 bulan yaitu berinisial HW ini menyebabkan, menurut pernyataan resmi dari pihak kepolisian, ini menyebabkan adanya dugaan dislokasi pada bagian kaki korban. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Sampai saat ini awak media pun juga masih menunggu nantinya jalannya pemeriksaan kepada ketiga saksi yang rencananya akan dilakukan pada jam 7 malam nanti. Pemirsa, pihak Dinas Pendidikan Kota Depok menyebut perizinan daycare Wensen dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk PAUD dan TK. Sedangkan dari data Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham, daycare Wensen School di Depok hanya memiliki izin untuk kelompok bermain, bukan untuk penitipan anak atau daycare. Dijenham juga mengungkap dari 110 daycare yang beroperasi di Depok, Jawa Barat, tercatat hanya 12 yang memiliki izin resmi, sedangkan 98 lainnya tidak berizin. Daycare atau tempat penitipan anak sendiri tergolong sebagai bentuk pendidikan anak usia dini atau PAUD, seperti diatur dalam Permendikbud nomor 84 tahun 2014. Dalam pasal itu disebutkan tempat penitipan anak adalah salah satu bentuk satuan pendidikan usia dini, jalur pendidikan non formal bagi anak sejak lahir hingga usia 6 tahun, dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 tahun. School itu tertera PAUD yang ada di sini, ya kan, yang terdaftar di gitu. Saya belum menemukan di rekomendasi dari Dinas Pendidikan terkait dengan itu, tapi akan saya cek kembali ya, karena yang terdata di kami rekomendasi yang diberikan untuk diterbitkan izin PAUD atau izin satuan pendidikan ada sebagaimana yang Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.